Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Arifin dari kelas Robotika A Malam semester 6, dan saat ini saya akan membahas mengenai topik berupa sistem komunikasi data, di mana yang akan dibahas yaitu komunikasi data industri yang digunakan pada project based learning. Dan untuk project based learning saya sendiri yaitu robotic manufacturing system. Dan untuk topik yang kita bahas ini menurut saya sangat cocok dan relevan karena untuk komunikasi data industri yang ditemukan di project based learning saya itu sangat berhubungan erat, karena kami menggunakan dan memilih menggunakan salah satu metode dan protokol komunikasi data yang sangat banyak ditemukan di dalam dunia industri. Nah, untuk deskripsi dari proyek kami sendiri yaitu Robotic Manufacturing System, yaitu untuk melakukan integrasi antar komponen industri untuk mengotomatisasi tugas-tugas. Nah, proyek ini berfokus pada sistem robotik yang dikendalikan melalui komunikasi data, di mana komunikasi data yang kami pilih yaitu Ethernet TCP/IP antara PLC diintegrasikan dengan berbagai device seperti HMI, kemudian arm robot, dan kamera serta PC. Kemudian untuk device yang kami gunakan yaitu ada PLC Schneider TMC41CE40R, di mana PLC ini juga dilengkapi dengan Ethernet port. Kemudian untuk device kedua yaitu UR3 Robot Arm dari Universal Robot, juga dilengkapi dengan Ethernet port. Kemudian device ketiga ada Intel Real-Sun D455 kamera. Untuk kamera ini tidak dilengkapi dengan Ethernet port namun dengan USB port. Kemudian untuk device keempat ada HMI dari Harmony Schneider. Untuk HMI ini sendiri juga dilengkapi dengan Ethernet port. Selanjutnya kita menggunakan PC juga, dan PC ini juga dilengkapi dengan Ethernet port dan ada Ethernet switch atau hub. Kemudian untuk flowchartnya sendiri, pertama ketika untuk flowchart yang kami gunakan di Robotic Manufacturing System di project kami, pertama ketika ada input start, kemudian atau power on, kemudian ketika HMI on akan dilakukan pengecekan apakah start button ditekan. Apabila tidak, masih dalam kondisi standby, dan ketika yes, maka kamera akan melakukan pendeteksian terhadap benda kerja. Apabila benda kerja tidak dideteksi, maka kamera tetap akan standby untuk melakukan pendeteksian, dan apabila terdapat benda kerja yang terdeteksi, maka robot akan menjalankan tugasnya yaitu melakukan pick and place terhadap objek dari satu posisi input ke posisi output, kemudian selesai melakukan tugasnya dan kembali ke awal. Nah, untuk komunikasi data lainnya atau jalur komunikasinya, kami ada dua jalur komunikasi, yaitu pertama dengan kabel USB dan kedua dengan kabel Ethernet. Untuk kabel USB itu dari antara komunikasi PC dengan kamera Intel Real-Sun D455. Ini dikarenakan pada kamera Intel Real-Sun D455 hanya dilengkapi dengan port USB sebagai jalur komunikasi data. Kemudian untuk Ethernet cable kami gunakan untuk semua device selain kamera yang ada di project RMS, yaitu antara PC dengan PLC, kemudian dengan HMI, dan dengan UR3 arm robot. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan mengenai komunikasi Modbus. Untuk komunikasi Modbus itu sendiri ialah protokol komunikasi yang umum digunakan dalam sistem otomasi industri untuk pertukaran data antar perangkat. Nah, terutama digunakan di dalam PLC atau Programmable Logic Controller dan perangkat lapangan atau device lainnya. Untuk Modbus ini dikembangkan pada tahun 1979 dan telah menjadi standar untuk digunakan sebagai protokol
untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik industri. Kemudian untuk Modbus biasanya digunakan untuk mengirimkan sinyal dari perangkat instrumentasi dan kontrol kembali ke pengontrol utama atau sistem pengumpul data. Misalnya sistem yang mengukur suhu dan kelembapan dan mengkomunikasikan hasilnya ke komputer. Nah, untuk komunikasi Ethernet yang kami pilih yaitu Modbus TCP/IP. Ini merupakan protokol yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dan integrasi dengan jaringan yang ada. Kemudian terdapat perbandingan yang kami lakukan, yaitu komunikasi RS-232 dengan Modbus TCP/IP. Karena sebelumnya kami mencoba untuk melakukan komunikasi data melalui RS-232, dan juga kami juga mencoba dengan metode Modbus TCP/IP. Untuk kelebihan dari RS-232 itu sendiri, pertama yaitu sederhana dan murah. Kemudian beberapa PLC masih menggunakannya, yaitu terutama di PLC jenis lama. Selanjutnya tidak membutuhkan konfigurasi yang sulit seperti konfigurasi IP, kemudian subnet dan lain-lain. Untuk kekurangannya itu sendiri dari RS-232 yaitu kecepatannya. Dari kecepatannya yang cukup rendah, yaitu biasanya di antara range 9600 sampai dengan 115.200 bit per second. Kemudian untuk jaraknya itu terbatas tergantung kabel yang digunakan, dan RS-232 itu biasa digunakan untuk komunikasi point to point, yaitu hanya satu perangkat ke satu perangkat lainnya. Kemudian untuk komunikasi ini tidak cocok untuk komunikasi simultan atau yang digunakan untuk mengkomunikasikan data yang besar. Contohnya di dalam proyek kami yaitu untuk mengkomunikasikan data kamera yang kami gunakan sebagai input yang untuk diberikan kepada PC, diolah kemudian ditransferkan ke PLC. Kemudian untuk implikasinya di dalam proyek kami, dari PLC ke UARobot, dari PLC yang kami digunakan masih terdapat port untuk RS-232, dan untuk UARobot juga masih tersedia untuk port RS-232. Kemudian untuk dari PLC ke HMI, karena di HMI itu sendiri tidak tersedia untuk port RS-232. Kemudian untuk PLC ke kamera, untuk kamera hanya tersedia USB port, kemudian sehingga diharuskan untuk menggunakan PC sebagai penghubung komunikasi antara kamera dengan PLC. Nah, untuk di kamera itu sendiri masih bisa digunakan RS-232, namun untuk PC itu sendiri masih bisa digunakan untuk menggunakan RS-232, namun untuk ke kamera tidak bisa karena hanya tersedia port USB. Dan port USB-nya yaitu port USB Type-C. Kemudian kami bandingkan dengan Modbus TCP/IP yang kami pilih pada akhirnya, dikarenakan dari beberapa kelebihan. Pertama, untuk kecepatannya itu tinggi dengan latensi yang rendah. Kemudian untuk jaringan itu fleksibel karena bisa digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat secara sekaligus atau bersamaan. Selanjutnya untuk protokolnya itu digunakan untuk standar industri, jadi hampir semua device yang digunakan di industri dapat dipastikan menggunakan terdapat port Ethernet dan menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Kemudian dengan protokol Modbus TCP/IP ini lebih cocok untuk integrasi kamera dan robot industri. Untuk kekurangannya sendiri dari Modbus TCP/IP ini, untuk konfigurasinya sedikit lebih kompleks karena diharuskan untuk melakukan konfigurasi IP address, kemudian subnet dan firewall. Nah, kemudian perlu perangkat yang mendukung Ethernet dan Modbus TCP/IP. Namun dengan kekurangan yang ada ini, kami berpikir karena dengan berbagai kelebihan yang ada dan kekurangannya masih dapat kami atasi, maka kami memilih Modbus TCP/IP ini dalam
project based learning kami. Kemudian untuk implikasinya di dalam project kami, pertama untuk dari PLC ke UA robot, di mana untuk PLC-nya itu sendiri dari PLC TCM Schneider itu terdapat port Ethernet, dan di dalam softwarenya juga kita dapat melakukan konfigurasi Modbus TCP/IP. Selanjutnya untuk di UA robot juga tersedia pilihan metode komunikasi TCP/IP, Modbus TCP/IP, dan untuk di HMI juga tersedia komunikasi tersebut, dan juga dari PLC ke kamera yang dihubungkan melalui PC. Nah, dari PC juga terdapat port Ethernet dan dapat melakukan komunikasi dengan Modbus TCP/IP. Kemudian untuk setelah kami memilih Modbus TCP/IP sebagai komunikasi data industri di dalam proyek RMS ini, yang kami harus lakukan pertama yaitu melakukan konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address ini pertama kita cek di UA robot itu pada bagian version. Nah, di situ terdapat IP address dari robot yang telah di-set secara default. Di situ untuk IP address-nya tidak bisa diubah lagi. Itu address-nya itu 192.168.1.13. Nah, untuk subnetnya untuk address device yang lain itu harus kita samakan, hanya berbeda di nomor yang belakangnya. Itu salah satu cara untuk menghubungkan antar device dengan Modbus TCP/IP. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengaturan alamat atau address Modbus TCP/IP pada PLC, kemudian HMI dan PC, dimana kita ubah IP address-nya menjadi 192.168.1, kemudian titik dengan nomor yang berbeda di akhir. Selanjutnya untuk kamera Intel Real-Sun DM455 yang menggunakan USB atau Universal Serial Bus. Untuk USB itu sendiri biasa digunakan juga di dalam standar industri untuk menghubungkan perangkat elektronik, terutama untuk komputer, kemudian dengan perangkat peripheral lainnya seperti mouse, keyboard, printer, dan flash drive. Selanjutnya ada beberapa beberapa jenis konektor dari USB seperti Type A, Type B, Type C, Micro USB, dan Mini USB. USB itu sendiri memungkinkan untuk melakukan transfer data antar perangkat dengan kecepatan yang bervariasi mulai dari USB 1.1 sekitar 12 megabit per second hingga USB 3.2 dengan kecepatan hingga 20 gigabit per second. Untuk tipe USB yang kami gunakan yaitu USB Type-C, karena USB Type-C ini merupakan merupakan type yang tersedia di kamera Intel Real-Sun DM455 secara default. Nah, kemudian untuk kemudian kami hubungkan ke PC atau laptop yang digunakan di project RMS. Selanjutnya ada beberapa target yang telah tercapai di dalam project RMS. Target tersebut yaitu pertama kami melakukan konfigurasi dan membangun komunikasi Ethernet di dalam project Robotic Manufacturing System. Selanjutnya kami melakukan integrasi antar device yang kami gunakan seperti PC, PLC, Amrobot, dan HMI. Kami integrasikan dengan metode komunikasi Modbus TCP/IP. Kemudian kami telah melakukan ping antar device untuk mengecek keberhasilan komunikasi antar device, dan untuk di berbagai device tersebut sudah bisa melakukan komunikasi. Pertama dari HMI sudah bisa mengirimkan data ke PLC. Kemudian dari Amrobot juga dapat melakukan perintah yang dikirimkan oleh PLC melalui komunikasi Modbus TCP/IP.
Kemudian dari kamera juga telah melakukan pendetection box. Kemudian data tersebut dikirimkan ke PC. Kemudian dari PC dikirimkan ke PLC. Namun dari berbagai target yang telah tercapai tersebut, masih ada beberapa target yang belum tercapai. Beberapa target tersebut yaitu pertama, dari kamera masih belum bisa mengirimkan data dari laptop atau PC ke PLC. Nah, kemudian dari HMI sudah berfungsi dengan baik, namun masih perlu pengoptimalisasian atau masih memerlukan visualisasi yang lebih baik. Kemudian untuk program PLC-nya dari project RMS sudah dapat beroperasi, namun perlu dioptimalkan untuk operasi yang kompleks dan kontrol penuh dengan HMI. Kemudian untuk tombol emergency yang terdapat pada Amrobat itu masih belum terintegrasi dengan I/O yang ada di PLC. Selanjutnya, untuk solusi dari berbagai target yang belum tercapai tersebut, di mana kami masih harus melakukan peningkatan untuk antarmuka SMI dengan visualisasi yang lebih baik dan pengoperasian yang kompleks. Kemudian solusi lainnya, kami masih harus untuk melanjutkan implementasi kamera dan mengirimkan data ke PLC. Kemudian kami juga harus meningkatkan program PLC untuk operasi yang lebih kompleks dan kontrol penuh dengan HMI dan integrasi Amrobat. Kemudian kami juga akan menerapkan loop umpan balik atau feedback antara Amrobat dengan PLC untuk kontrol dan safety. Dan pada bagian akhir yaitu berupa kesimpulan, pada proyek robotik manufacturing system yang kami lakukan, proyek ini sangat membutuhkan komunikasi tanpa batas antar perangkat pintar, sehingga kami memilih komunikasi Ethernet dengan Modbus TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk mengintegrasikan berbagai device yang kami gunakan. Proyek ini menunjukkan berbagai keberhasilan implementasi dasar. Dengan optimalisasi yang lebih besar, lebih lanjut, sistem ini dapat ditingkatkan untuk tugas-tugas industri yang lebih kompleks. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai komunikasi data industri di dalam proyek based learning kami, yaitu Robotic Manufacturing System. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.